Gua jelasin dulu kenapa di negara demokrasi dui fungsi ABRI itu harus ditentang dan dikutuk karena sangat-sangat berbahaya. Karena gua perhatiin udah mulai banyak narasi-narasi yang mengarahkan bahwa dui fungsi ABRI ini positif gitu untuk negara ini karena tegas dan apa sebagainya. Gini teman-teman semuanya, prinsip dasar militerisme dan demokrasi itu berlawanan. Militer itu nurut maunya atasan, represif. Sedangkan demokrasi itu nurut maunya rakyat, freedom, kebebasan. Berkebalikan. Makanya orang-orangnya nggak boleh cross tuh. Misalnya ada masyarakat sipil mimpin perang gitu. Atau ada prajurit aktif jadi menteri gitu. Nggak bisa. Karena beda dunia, beda karakter. Bukan berarti militer buruk ya. Nggak loh. Bagus loh. Karena kalau waktu perang emang harus nurut atasan. Nggak mungkin dong waktu baris berbaris. Komandannya kayak siap gerak. Terus bawahannya kayak kayaknya enggak deh. Kayaknya istirahat di tempat aja deh kemarin. Nggak mungkin, harus harus nurut. Tapi dalam mengelola pemerintahan nggak bisa kayak gitu. Pokoknya menteri harus segini, rakyat nggak setuju. Wah, ndasmu gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan udah kejadian kan yang kayak gitu. Belum disahkan loh ini undang-undangnya. Kebayang nggak kalau itu disahkan kayak apa? Ya jadi kayak era Soeharto gitu. Zaman itu ABRI featuring Golkar tuh waduh udah nggak terkalahkan tuh. Makanya dia lanjut terus kan. Sampai orang itu lengser 98, baru dilanjutin sama Habibie sama Gus Dur. Dilaranglah di fungsi ABRI dan seterusnya. Jadi kalau undang-undang ini gol, demokrasi kita tuh mundur 20 tahun. Lu kebayang gak betapa sia-sianya seluruh perjuangan tetesan darah air mata itu? Lu main GTA San Andreas deh, udah jauh banget, tiba-tiba suruh balik ke misi Big Smoke gitu. Atau lu nonton Naruto, udah jauh banget, tiba-tiba balik ke Zabuza gitu. Aduh, itulah kenapa rapatnya diadakan sembunyi-sembunyi. Karena mereka paham bahaya kalau masyarakat tahu, ribut pasti kita protes. Jadi mending niat jahat itu digodok dalam diam gitu. Walaupun akhirnya ketahuan juga. Nah karena ini udah ketahuan teman-teman niat jahatnya. Zaman Soeharto nggak ada sosmed. Sekarang ada sosmed. Jadi kalau lo masih meyakini bahwa negara ini negara demokrasi, ya lawan. Kita lawan. Lo bisa sebar video rapat yang kemarin digerebek. Lo bisa sebar video ini. Lo bisa sebar hashtag tolak RUU TNI apapun itu. Sekarang ada sosmed. Pakai sosmed ini. Kita lawan supaya RUU ini nggak disahkan. Ini nggak tahu lagi apa yang ada di isi kepala pemerintah sekarang ya. Apakah lagi sakau, apakah lagi gila, atau lagi mabuk kekuasaan. Di tanggal 15 Maret kemarin, malam-malam bos, itu lagi rapat. Dan rapat itu bukan rapat di gedung ataupun di tempat DPR yang kita sering lihat. Bukan bos, di hotel internasional. Dan kalian tahu kan, kalau sekarang tuh lagi banyak dibahas soal efisiensi anggaran. Bahkan dana untuk kampus, dana sekolah, bahkan dana untuk PNS itu dipotong bos karena efisiensi. Lucunya mereka ini malah rapat di hotel bintang 5. Nah oke lah, tapi kalian saya bakal ngebahas soal apa sih RUU TNI ini yang lagi rame sekali yang lagi dibahas. Oke, begini bos. Jadi kalau kita baca draftnya itu di pasal 47 ayat 2 itu disebutkan kalau misalnya prajurit aktif itu dapat menduduki posisi jabatan seperti di kementerian, ya kan, narkotika, kemudian juga lembaga hukum. Nah ini nggak waras bos. Karena gini aja deh, kita pakai analogi yang simple-simple aja. Misalnya gini deh, kita suruh atlet sepeda untuk jadi guru fisika, bisa ndak? Ya ndak bisa bos. Bukan bidangnya, malah dipaksa ke bidangnya, kan tolol. Nah belum lagi nih, pemerintah tuh nggak tahu kenapa ya kayak selalu punya cara untuk memanipulasi. Ini cara kotor pemerintah untuk mempermainkan kita. Pertama, bikin draft aneh-aneh. Kedua, draftnya nggak dipublish dulu, jadi ditahan dulu nih draftnya nih. Tiga, rapat diem-diem. Nah, draftnya dibocor kemana-mana, publik udah tahu sisi kotornya. Pemerintah ngeles dengan cara apa? Ngulik atau ngedit dikit draftnya, atau buat draft baru biasanya. Kemudian bikin konversi pers. Kemudian bilang kalau misalnya rakyat itu jangan percaya sama apa yang mereka lihat, itu hoax. Asu memang. Oke, so segini aja teman-teman. Jadi ini ya, saya menolak RUU TNI ini karena ini dapat mengaktifkan kembali dui fungsi ABRI di era Orba. Udah segitu doang.